Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana inna nas'aluka mahabbata habibika sayyidina Muhammad. Usurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi. A'inna ya rabbana lattiba'i sunnatih. Warzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut. Wasyahadata indal maut wal jannata ba'dal maut, amma ba'd. Para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kami cintai, mari kita lanjutkan belajar kita untuk semakin dekat agar kita semakin tahu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kitab Syama'il Muhammadiyah. Kita sudah sampai kepada bab ibadahnya baginda Nabi. Sampai kepada hadis haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari haddatsana Ma'nun haddatsana Malik an Ibn Shihab an Sa'ib bin Yazid an al-Muttalib bin Abi Wada'ata as-Sahmi an Hafsah zaujin Nabi, dari Sayyidah Hafsah radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau bercerita, kana Rasulullah, ada baginda Nabi itu yusolli salat fi subhatihi qa'idaw wa yaqra'u bi surati wa yurattiluha. Yusalli fi subhatihi, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau melakukan salat, dikatakan subhah itu adalah salat sunnah. Subhati salat sunnahnya qaidan. Jadi salat sunnah itu biarpun tanpa uzur boleh dilakukan dengan sunnah, tapi pahalanya separuh. Pahalanya separuh dari saat berdiri. Wa yaqra'u bisurati, membaca surat. Yurattiluha, ditartilkan, karena duduk bisa lebih lama lagi. Hatta takuna, sehingga menjadi atwala min atwali minha. Jadi ayat yang dibaca itu suratnya bukan surat panjang. Cuman karena Nabi membacanya benar-benar tartil, pelan-pelan, sehingga seolah-olah panjang yang melebihi daripada surat yang paling panjang. Jadi begitu pelan-pelan membacanya dan diresapi, dihayati oleh beliau, sehingga waktunya, durasinya, panjangnya itu seperti membaca ayat yang lebih panjang, bahkan lebih lagi. Ini menunjukkan bagaimana baginda Nabi memperpanjang dalam sholatnya. Haddatsana Hasan bin Muhammad az-Za'farani haddatsana al-Hajjaj bin Muhammad an Ibnu Hujuraij qala habarani Utsman bin Abi Sulaiman an Abu Salamah bin Abdurrahman akhbarahu anna Aisyah, bahwasanya Sayyidah Aisyah akhbaratu, memberitahu kepada Abu Salamah bin Abdurrahman, anna Nabi, bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lam yamut, beliau tidak wafat. Beliau tidak wafat. Meloncat. Ini yang ngasih tanda atau ya salah meloncat lagi? Siapa ini? Hah? Ente lagi. Mana yang betul? Harusnya nomor 26. Iya, ngeloncat. Betul. Ini terulang lagi ini. Bismillah. Ya sudah, kita ulang lagi. Tandanya di sini, nak. Nah, di sini dia baca di sini. Haddatsana Sufyan bin Waqi', dari Sa'id Sufyan bin Waqi'. Haddatsana Jarir 'anil A'mash nahwahu. Haddatsana Ishaq bin Musa, ini Al-Ansari, haddatsana Ma'nun, haddatsana Malik. Nabi Nadr an Nabi Salamah an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah, anna Nabi, sungguh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana, beliau yusalli salat jalisan, dalam keadaan duduk. Wa yaqra'u, kemudian beliau membaca wa huwa jalisun, duduk. Salat duduk, membaca suratnya juga duduk. Fa idza baqiya min qira'atihi, jika tersisa dari bacaannya,
qadru ma yakunu 30 wa 40 ayatan, diperkirakan 30 ayat atau 40 ayat. Qama, kemudian berdiri, faqara'a, membaca surat lanjutannya tadi, wa huwa qa'imun, beliau berdiri. Tsumma raka'a wa sajada, kemudian rukuk dan sujud, tsumma shana'a fi raq'ati tsaniyati, kemudian di rakaat kedua mithla dzalika, begitu juga. Nah, ini ada cara. Jadi tidak murni berdiri, tidak murni duduk. Ada rukun-rukun pentingnya. Nabi berdiri, misalnya rukuk. Pengen membaca panjang sekali baginda Nabi. Cuman kalau berdiri semua nggak kuat. Jadi caranya Nabi mulai sholat dengan duduk juga. Karena sholat sunnah boleh dimulai dengan duduk. Mulai dengan duduk membaca Al-Fatihah kemudian surat. Setelah panjang diperkirakan tinggal 30 ayat, tinggal dikit lagi mau selesai, berdiri. Berdiri boleh seperti ini karena menuju yang lebih sempurna. Berdirinya setelah berdiri rukuk seperti biasa, kemudian sujud. Setelah sujud duduk. Salat sunnah, berdirinya duduk dulu. Membaca ayat yang panjang, kemudian di saat surah hampir selesai, surahnya itu naik berdiri lagi. Ini termasuk cara yang tengah-tengah. Pertama adalah berdiri dengan panjang. Yang ketiga duduk, murni duduk. Yang tengah-tengah adalah antara duduk dan berdiri. Karena beliau ingin mendapatkan pahala berdiri juga. Maka berdiri biarpun tidak bisa lama-lama. Seperti itu. Artinya, sebisa mungkin seperti itu. Tidak murni duduk semuanya. Ada berdirinya, khususnya di saat rukuk. Biar rukuknya sambil berdiri. Kemudian i'tidal, kemudian sujud setelah itu. Ini yang dilakukan baginda Nabi SAW. Jadi bisa kita melakukan seperti itu. Bahkan begitu sebaliknya. Berdiri lama. Tapi tidak kuat setelah itu. Dia boleh duduk. Karena pada dasarnya sholat sunnah boleh duduk seperti itu. Haddatsana Ahmad bin Mani', haddatsana Husyaim, haddatsana Khalid al-Hadza, an Abdullah bin Syaqiq, qala sa'altu Aisyah, aku bertanya Sayyidah Aisyah. An sholati Rasulillah, tentang sholatnya Rasulullah. An tatawu'i, ini sholat sunatnya. Qalat, kemudian Siti Aisyah menjelaskan, kana yusolli lailan tawilan qa'ima. Allah. Nabi sholat di malam hari panjang, berdiri. Walailan tawilan, dan malam juga sholat pernah panjang qaidan. Jadi ini makanya ulama itu langsung menyimpulkan bahwasanya, kan kita tahunya di fikih kan begini, sholat wajib harus berdiri. Kalau tanpa udzur gak boleh dengan duduk. Kalau sholat sunnah biarpun tidak punya udzur boleh duduk, cuman pahalanya separuh. Langsung fikihnya begitu. Dari mana itu semua diambil? Dari ini. Nabi ditemukan sholat sunnah kadang berdiri, kadang duduk, menunjukkan kalau duduk juga boleh ini. Fa idza qara'a wa huwa qa'imun raka'a wa sajada wa huwa qa'imun, kalau kebetulan beliau membacanya berdiri, disempurnakan rukuk, sujudnya juga rukuknya dengan berdiri. Wa sajada, kemudian sujud, wa huwa qa'imun, tentunya ini adalah sujud bukan sujudnya dengan berdiri, sujud biasa. Kecuali orang yang enggak bisa sujud. Kalau sujud harus di sini. Wa idza qara'a wa huwa jalisun, maksudnya sujudnya orang berdiri, bukan sujud berdiri. Sujudnya orang berdiri. Nanti waktu membacanya duduk, sujudnya orang duduk. Gimana sujudnya orang berdiri? Kalau sujudnya orang berdiri, coba. Sujudnya orang kalau sholat berdiri adalah berdiri, rukuk, i'tidal, sujud ke bawah. Jadi ini sujudnya orang berdiri. Tapi kalau sujudnya orang sholat dengan duduk, dilihat. Jika memungkinkan dia untuk sujud, dia sujud seperti biasa. Kalau tidak, maka sujudnya merunduk lebih rendah daripada rukuknya. Sajada huwa jalisun, dia sujud dalam keadaan duduk. Nah, sujudnya duduk, bukan sujud dengan duduk, tidak. Sujudnya orang yang sholat duduk. Dikembalikan kepada caranya orang sholat duduk sempurna seperti orang sholat duduk. Rukuknya begitu, sujudnya begitu. Kemudian hadis tadi sudah dibaca. Tadi yang diceritakan baginda Nabi SAW belum wafat. Anna Nabi, kata Sayyidah Aisyah, lam yamut hatta kana aktsaru sholatihi wa wajalis. Nabi tidak wafat kecuali ditemukan oleh Siti Aisyah sholat beliau banyak duduk. Jadi dia usia beliau menjelang wafat beliau, sholat beliau kebanyakan dalam keadaan duduk. Pertama juga ada sakit yang beliau rasakan di akhir kehidupan beliau.
Haddatsana Ahmad bin Mani' haddatsana Ismail bin Ibrahim haddatsana Ayyub an Nafi' an Ibnu Umar qala shallaitu ma'an Nabi, aku bersalat dengan Nabi rakaatain 2 rakaat qabla dzuhur, sebelum zuhur. Rakaataini ba'daha 2 rakaat setelahnya. Wa rakaataini ba'dal maghrib 2 rakaat setelah maghrib fi baiti, di rumahnya. Wa rakaataini ba'dal isya'i 2 rakaat setelah isya fi baiti, di rumahnya. Ini disimpulkan para ulama ahli fikih tentang salat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Ada qabliyah zuhur, ada ba'diyah zuhur. Ba'diyah maghrib di rumahnya. Rakaatain ba'dal isya, ba'diyah isya. Tidak disebut di sini adalah ba'diyah asyar. Tidak ada qabliyah asar, tapi nanti qabliyah asar disebutkan di riwayat lain. Adapun ba'diyah asyar memang tidak ada. Adapun qabliyah maghrib di sini tidak disebutkan, akan disebutkan dengan riwayat lain. Maka digabungkan riwayat-riwayat tadi, adanya sholat sunnah itu adalah qabliyah duhur, ba'diyah duhur. Kemudian qabliyah asar, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya. Baik. Kana yusalli rak'atain qabliyah subuh. Kana yusalli rak'ataini, ini haddatsana Ahmad bin Mani' haddatsana Ismail bin Ibrahim haddatsana Ayyub an Nafi' an Ibrahim an Ibnu Umar qala haddatsani Hafsatu. Dari Sayyidah Hafsah, anna Rasulullah beliau bercerita bahwasanya baginda Nabi kana yusalli rak'ataini, 2 rakaat hina yatlu'ul fajru, tatkala terbit fajar. Wa yunadil munadi, di saat itu adalah adzan dikumandangkan, munadi. Qala Ayyub, perawinya Ayyub bercerita, Ayyub an-Nafi tadi. Wa urahu qala hafifataini. Aku perhatikan yang diucap ngomong, maksudnya 2 khafifataini. Urahu, kau melihat itu adalah urahu, aku diperlihatkan dengan itu, bahwasanya qala khafifataini. Qala khafifataini. Jadi Ayyub itu dari Nafi' an Ibnu Umar. Qala haddatsani Hafsah. Jadi bukan mengatakan, tapi mengatakan, jadi diterangkan salatnya 2 rakaat fajar itu khafifataini. Khafifataini ringan. Bukan sholat yang panjang-panjang, karena sudah dekat dengan waktu sholat fardu, sholat qabliyah. Jadi 2 rakaat fajar ini ada yang mengatakan memang di saat terbitnya fajar disunatkan sholat 2 rakaat, ini dhaif, lemah. Yang pendapat kebanyakan mengatakan bahwa yang dinamakan 2 rakaat fajar adalah qabliyah subuh. Seperti sholat isyraq, kebanyakan ulama mengatakan sholat isyraq adalah sholat duha. Ada yang mengatakan salat isyraq ada selain salat duha, itu lemah. Pendapat. Tapi pendapat ulama juga. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Marwan bin Muawiyah al-Fazari, an Ja'far bin Burqani, an Maimun bin Mihran, an Ibni Umar qala hafidtu min Rasulillah, dari Sayyidina Abdullah bin Umar, aku menghafal dari baginda Nabi 8 rakaatin, 8 rakaat. Yang dikukuhkan ini, salat sunnah yang dikukuhkan. Raka'ataini qabla dhuhur wa raka'ataini ba'daha. 2 rakaat sebelum zuhur jangan ditinggalkan. Wa ba'daha, dan setelahnya. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat ba'dal isya. Qala Ibnu Umar, Sayyidina Umar berkata, wa haddatsana Hafsah bi raka'atail ghadati. 2 rakaat ghadat ini ada mengatakan duha. Ghadat, salatul ghadat, subuh bisa. Jadi kalau dikatakan, kalau di sini rentetannya karena qabliyah, maka ini adalah salat subuh. 2 rakaat subuh. Jadi qabliyah subuh. Qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, qabliyah subuh 10 jadinya. Bukan 4 lagi, bukan 8 lagi. Walam akun arahuma minan nabi. Jadi ini aku tidak melihat ini dari Nabi. Tambahan Hafsah itu buraqatil hitati. Wa datatni Hafsah itu buraqatil ghadati. Hafsah memberitahuku ada 2 rakaat salat subuh. Walam akun arahuma minan nabi, dan aku lihat, aku perhatikan 2 rakaat bukan dari baginda Nabi. Itu yang diketahui. Di riwayat lain nanti ada qabliyah subuh. Haddatsana Abu Salamah Yahya bin Khalaf, haddatsana Bishr bin Mufaddal, Khalid al-Hadza an Abdullah bin Syaqiq, qala sa'altu Aisyah, aku bertanya Siti Aisyah an salatin Nabi, tentang salatnya Nabi. Qalat, Siti Aisyah menjawab, karena ada yusalli, baginda Nabi itu salat qabla dhuhri raka'ataini, sebelum zuhur 2 rakaat, wa ba'daha raka'ataini, setelah zuhur 2 rakaat, wa ba'dal maghribi raka'ataini, setelah maghrib 2 rakaat, wa ba'dal isya'i raka'ataini,
setelah isya 2 rakaat. Lah ini, wa qabla al-fajri thintaini, wa qabla al-fajri thintaini, sebelum fajar 2 rakaat. 5 salat 10 rakaat. Hadatsana Muhammad bin Muthanna, hadatsana Muhammad bin Ja'far, hadatsana Syu'bah an Abi Ishaq. Qala sami'tu Asim bin Damrata yaqulu, Asim berkata, Sa'alna Aliyan. Kami bertanya Aliyan kepada Sayyidina Ali an salati Rasulullah, tentang salatnya Rasulullah minan nahari, di siang hari. Faqala, Imam Ali menjawab, innakum, sesungguhnya kalian la tutikuna dzalika, enggak akan mampu niru. Qala, maka berkatalah Asim, Bakulna man ataqa dzalika minna shalla. Siapa yang mampu? Kita ngerti Imam Ali, enggak ada yang mampu niru Nabi. Cuman saya pengen tahu saja. Faqala, Imam Ali menjawab, kana idza kanat asy-syamsu min hahuna ka hayatiha min hahuna indal 'asri. Menunjuk ke arah timur. In kanat asy-syamsu min hahuna, menyebut ke arah timur. Menyebut ke arah timur, min huna, kemudian kaiha min hahuna, menyebut ke arah barat waktu asar. Maksudnya apa? Jika pagi itu matahari di tempat seperti asar matahari di waktu sore. Jadi sebelum terbenam, jadi matahari kalau asar kan agak tinggi. Pagi matahari hahuna di situ, seperti kalau sorenya di sana. Cuman Nabi bicara tentang pagi, maka ini sholat 2 rakaat. Maksudnya sholat duha gitu. Jadi sholat duha itu kan matahari persis seperti asar. Jadi waktu duha itu seperti asar, cuma dibalik. Seandainya asar matahari dibalik terbitnya, ya begitu jadinya, yaitu. Kemudian wa idza kanat asy-syamsu min hahuna ka hayatiha min hahuna inda adh-dhuhri. Nah, kalau matahari sudah nih, kalau waktu duhur kan tergelincir. Kalau matahari yang ada di sini sebelum tergelincir matahari, seperti tergelincir waktu duhur, ini. Jadi kalau matahari hahuna, jadi isyarat semuanya, isyarat hadisnya. Kalau matahari ini, wa idza mana tadi? Wa idza kana asy-syamsu min hahuna kaihatiha, jika matahari dari arah sini seperti hayahnya matahari yang akan beredar terus. Inda dhuhri, di waktu zuhur, shalla arba'an. Jadi kalau sunnah Imam Ali menunjuk ke arah atas. Kemudian isyarat di waktu zuhur. Jadi matahari lurus kemudian ke arah hahuna, ke arah timur, ke arah maksud hari ke arah barat. Di sini ke arah barat, maka itu waktu zuhur. Nah, itulah sholat 4 rakaat. Isyarat tentang 4 rakaat qabliyah zuhur. Tadi duha, sekarang qabliyah zuhur. Jadi qabliyah zuhur yang dikukuhkan 2, kemudian ditambah 2. Wa yusalli qabla dhuhri arba'an. Kemudian yusalli, melakukan sholat qabla dhuhri arba'an, 4, sebelum zuhur 4 rakaat. Wa ba'daha raka'atain, setelahnya 2 rakaat. Wa qabla al-'asri, sebelum zuhur, sebelum asar 4 rakaat. Yafsil baina kulli raka'atain bitaslim, setiap 2 rakaat dengan 1 salaman. Bitaslim dengan salam. Alal malaikatil muqarrabin wan nabiyyin wa man ta'abbum. Taslim ini adalah nanti dijelaskan tentang salam ya. Kalau kita mau bersalam, di dalam sholat itu kita salam disunnahkan. Kita kalau niat salam bukan sekedar kita ingin keluar daripada sholat, maka hendaknya kita diniati untuk salam assalamualaikum kepada para malaikat-malaikat, kepada orang-orang terkasih Allah yang ada dimanapun mereka berada. Kita salamnya seperti itu niatnya, bukan sekedar kita mengucapkan salam untuk menyelesaikan sholat kita, tidak, akan tapi kita bersalam untuk malaikat, assalamualaikum. Para ulama memahami dari sini. Coba kalau kita waktu kita belajar fikih itu salam tuh kayak Fathul Mu'in disunnahkan kalau kita salam bukan sekedar kita keluar dari sholat, akan tapi hendaknya kita niat bersalam
kepada para malaikat yang ada di kiri kanan kita, malaikat muqarrabin, wan nabiin, wa man ta'ahum minal mu'minin wal muslimin, dan kita mengucapkan salam kepada semuanya biar lebih luas manfaatnya. Babu sholatid duha, bab tentang sholat duha. Haddatsana Mahmud bin Ghailan, haddatsana Abu Daud At-Tayalisi, haddatsana Syu'bah an Yazid Ar-Rashki. Qala sami'tu Mu'adz. Qalat qultu li Aisyah, aku bertanya kepada Siti Aisyah, akana Nabi yusalli duha? Apakah Nabi melakukan salat duha? Qalat na'am. Iya. Nabi salat duha arba'a raka'atin wa yazidu ma sya'allahu 'azza wa jalla. 4 rakaat salat duhanya Nabi. Tapi Nabi nambahnya itu Masya Allah, nggak tahu saya berapa tambahannya. Pokoknya yang saya tahu 4 rakaat dulu. Ada tambahannya saya tidak bisa ngitung. Dan ini menunjukkan sholat duha bukan 2 saja, bukan 4 saja, ada lebihnya. Lebihnya sampai berapa? Nah, ini ada riwayat yang menjelaskan. Haddatsana Muhammad bin Muthanna qala haddatsani Hakim bin Muawiyah Az-Ziyadi, haddatsana Ziyad bin Ubaidillah bin Rabi Az-Ziyadi an Humaid At-Tawil an Anas bin Malik, dari Sayyidina Anas. Anna Nabi, baginda Nabi, kana yusalli duha, beliau yusalli duha 6 rakaat, 6 rakaat. Haddatsana Muhammad bin Muthanna, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Syu'bah an Amri ibn Murrata an Abdurrahman bin Abi Laylah qala ma akhbarani ahadun annahu ra'an nabi yusalli duha illa Ummu Hani. Ma akhbarani, tidak ada beritahu kepadaku ahadun, seorang pun, annahu, sesungguhnya dia ra'an nabi, melihat Nabi yusalli duha, salat duha, illa Ummu Hani. Ummu Hani saja yang cerita kalau melihat Rasulullah salat duha. Fa innaha, sesungguhnya Ummu Hani, haddatsat, memberitahu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala baitaha, masuk rumahnya yaum fathi Makkah, waktu fathu Makkah. Fakhtasala, kemudian Nabi fasabbaha, kemudian Nabi membaca fasabbaha, kemudian melakukan salat sunnah. Mulai kemarin sabbaha salat sunnah. 8 rakaatin, 8 rakaat. Ma ra'aitu, aku tidak melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang diambil para fuqaha ulama, paling banyaknya salat duha 8 rakaat. Dan aku tidak melihat Nabi salatan qattu, salat sama sekali, akhaffa minha, yang lebih ringan dari itu. Salat duhanya Nabi enggak panjang-panjang amat. Ghairu annahu, akan tapi pun demikian, enggak ngebut, tapi tetap karena ada bagi Nabi itu yutimu, menyempurnakan ruku', sujud. Haddatsana Ibnu Abi Umar, haddatsana Waqi', haddatsana Kahmas Ibnu Al-Hasan an Abdullah bin Syaqiq qala qultu li Aisyah, aku bertanya kepada Siti Aisyah, akana Nabi yusalli duha, apakah Nabi salat duha? Qalat la illa yaji'a min maghibihi, enggak kecuali waktu datang dari bepergian. Ini yang dilihat oleh Siti Aisyah. Maka di sini nanti ada kisah cerita bahwasanya ada riwayat lain tentang maka semua sholat sunnah itu bagi laki-laki, apalagi perempuan, lebih baik dilakukan di rumah, kecuali sholat duha bagi laki-laki yang subuhnya berjamaah di masjid. Nah, ini isyarat ke situ. Nabi pulang ketemu Siti Aisyah sudah enggak sholat duha lagi. Karena sholatnya di mana? Di masjid. Nabi habis sholat subuh, man sholal ghadata faqa'ada fi musallahu. Yadhkurullaha, dzikir kepada Allah hatta tatlul asyam, sampai terbit matahari. Kemudian sholli rakaatain, kemudian sholat 2 rakaat. Karena lahu ajru hajjati wa umrati tamatain kan dari riwayat nanti insyaallah dari akhir ini. Dapat pahala haji seperti haji dan umrah. Jadi yang dilihat Siti Aisyah ini adalah, nah Siti Aisyah melihat Nabi seolah-olah tidak pernah sholat duha. Akan tapi lihat bisa sholat duha, tapi ditemukan oleh Ummu Hani, ditemukan oleh yang lainnya. Berarti bisa jadi Nabi melakukan sholat di masjid kemudian baru pulang. Haddatsana Ziyad bin Ayyub Al-Baghdadi, haddatsana Muhammad bin Rabi'ah an Fudail bin Marzuq an Atiyah an Abi Sa'id Al-Khudri qala, beliau berkata, karena Nabi yusalli duha, Nabi sholat duha hatta naqul, sehingga kami mengatakan la yada'uha, hampir tidak pernah meninggalkan. Tapi wa yada'uha, dan kadang meninggalkan hatta naqul la yusalliha, Nabi tidak melakukan sholat. Nah, waktu Nabi meninggalkan itu bukan sunnah itu meninggalkan, bukan. Ada sebagian orang salah faham dan itu sudah menjadikan bahan kadang untuk mengolok orang dan sebagainya. Kalau Nabi meninggalkan dari sesuatu yang pernah dilakukan, itu menunjukkan kalau itu bukan sesuatu yang wajib.
kadang meninggalkannya Nabi itu sengaja oleh Nabi ditinggalkan agar diketahui oleh umat kalau ini tidak wajib. Bukan seperti difahami sebagian orang jadi sunnah sholat duha. Jadi waktu kita melakukan sholat duha adalah sunnah. Waktu meninggalkan duha juga sunnah. Nah ini ada. Ini orang-orang. Dan itu pendapat seperti itu disebarkan dan dianggap. Kan senang tidak duhaan. Jadi ya karena Nabi pernah duhaan dan pernah tidak duhaan. Jadi ya bahkan dikatakan ya jangan terus-terusan. Kadang-kadang harus kita bolong. Sunnah bolong. Mana ada sunnah tarak itu? Sunnah meninggalkan itu. Jadi semua amalan yang pernah dilakukan Nabi kemudian Nabi meninggalkan itu menunjukkan kalau itu bukan wajib, bukan sunnahnya meninggalkan. Ini yang sudah bisa membaca buku nanti lihat siapa yang mengatakan itu unik. Ya orang-orang itu kelompok-kelompok yang kadang-kadang gampang menyalahkan orang lain dan sebagainya ternyata punya keyakinan seperti itu. Jadi kalau Nabi pernah melakukan dan meninggalkan itu meninggalkan termasuk sunnah. Jadi sesaat dilakukan, sesaat ditinggalkan. Ditinggalkan jadi meninggalkan jadi sunnah enggak? Tidak seperti itu. Sunnahnya tetap melakukan. Duha tetap. Cuman kenapa kok Nabi meninggalkan untuk ditunjukkan kepada umat kalau ini bukan sesuatu yang wajib seperti itu. Haddatsana Ahmad bin Mani' an Husyaimi haddatsana Ubaidah an Ibrahim an Sam bin Minjab an Qartha al-Dhabbi an Ghaz'ata an Qartha an Abi Ayyub al-Ansari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kan Nabi yudminu Nabi itu terus menerus 4 rakaat 4 rakaat inda zawali syamsi waktu tergelincir matahari qabla zuhur. Faqultu ya Rasulullah innaka tudmin hadhil 4 rakaat. Ya Rasulullah aku perhatikan kau ini kayak kecanduan dengan 4 rakaat ini. Inda zawali syamsi setelah waktu tergelincir matahari. Faqala Nabi menjawablah ini. Inna abwabas sama'i tuftah. Pintu langit dibuka, maksudnya pintu pengkap bulan dibuka oleh Allah. Inda zawali syamsi, waktu tergelincir matahari. Fala turtaju, tidak akan ditutup hatta tusallal duhur, sampai duhur didirikan. Maka manfaatkan sebelum sholat duhur, sholatlah sunnah yang banyak. Karena saat itu akan dibuka pintu langit. Wa uhibbu ayyas'ada li, aku ingin akan diangkat untukku fitilka saati, di jam-jam itu. Khairun, kebaikan yang aku lakukan. Qultu, aku bertanya, kata Abu Ayyub al-Ansari, afi kullihinna qira'atun, apakah di itu ada bacaan-bacaannya? Qala na'am, ya biasa seperti salat biasa, bacaan biasa. Hal fihinna taslimun, apakah pakai salam fasilun memisah antara dua rakaat dengan rakaat? Qala la, apakah antara la? Enggak. Nabi 4 rakaat, apakah pakai salam? Enggak. Nah ini kata enggak ini, apakah betul sholatnya 4 rakaat? Nanti dijelaskan. Dalam riwayat lain, sholatul laili, bahkan riwayat wan nahari mathna-mathna. Jadi qultu, ini seolah-olah menunjukkan bahwa hal fihi taslimun, apakah ada salam fasil pemisah? Qala la, seolah-olah 4 rakaat saja. Dijelaskan para ulama enggak begitu nanti. Riwayat lain menjelaskan Nabi lakukan dua-dua. Sesaat mengatakan kekuatan riwayat ini apakah bisa dipakai atau tidak. Yang penting ada simpulannya nanti bahwasanya sholat duhur yang 4 rakaat itu qabliyah duhur tetap dua-dua. Akhbarani Ahmad bin Nani hadatsana Abu Muawiyah hadatsana Ubaidah an Ibrahim an Sam bin Minjab an Qaza'ata an Qartha an Abi Ayyub al-Ansari an Nabi, dari bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa sama. Hadatsana Muhammad bin Thanna salat duha ya. Hadatsana Abu Dawud hadatsana Muhammad bin Muslim ibn Abi Waddah an Abdul Karim al-Jazari an Mujahid an Abdullah ibn As-Sa'ib anna Rasulullah sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusalli arba'an, salat 4 rakaat ba'da an tazula syamsu, waktu matahari tergelincir. Jadi ini Imam At-Tirmidzi ini setelah cerita salat duha ini enggak tahu, makanya pensyarah hadis yang hanya bisa mensyarah saja. Salat duha kok beloknya ke salat qabliyah zuhur, ya sudah diterjemahkannya. Jadi ini babnya bab salat duha, tapi kok tiba-tiba melencengnya kok ke salat duhur. Sebagian nafsiri ya, maksudnya duha ini kan sifatnya umum. Duha itu waktu siang mengarah pagi, mengarah siang, duha. Jadi dibawa sekali salat qabliyah. Sebagian mengatakan itu. Sebagian mengatakan ya kemasukan ya. Di Imam Tirmidzi waktu nulis masuk atau bagaimana, sudah selagi di bukunya ada kita syarahi. Amanatnya orang dulu tuh nggak dibuang. Kalau orang sekarang kan, wah ini kayaknya beda, dikeluarin aja deh. Tidak, disyarahi juga.
Ini bab sholat duha. Bukan sholat duha lagi, tapi menjadi sholat qabliyah zuhur. Baik. Qabla dhuhri sebelum. Wa qala innaha sa'atun, itu adalah waktu tuftahu, dibuka fiha, di jam-jam tersebut, abwabus sama'i, pintu langit. Fa uhibbu, aku ingin, aku senang, ayas adali fiha, akan diangkat li untukku fiha, di jam-jam tersebut, amalun soleh, amal soleh. Haddatsana Abu Salamah Yahya bin Khalaf, haddatsana Umar ibn Ali al-Muqaddami an Mis'ar bin Kidami an Abi Ishaq an Asim bin Damrata an Ali annahu kana yusalli, bahwasanya Nabi Muhammad itu yusalli salat qabla dhuhri, sebelum dhuhr, 4 rakaat. Wa dzakara, dan beliau menyebutkan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalliha 'inda zawali, Nabi salat tergelincir, wa yamuddu fiha. Nah, ini riwayat kemarin, riwayatnya adalah tidak dipanjangkan yang satu. Wa yamuddu fiha, ini dipanjang. Duha tidak dipanjangkan. Nah, ini dipanjangkan. Wa yamuddu fiha, dipanjangkan. Baik, ini adalah riwayat tentang salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat apa? Salat qabliyah zuhur. Adapun tentang tadi salat duha ya. Salat duha itu disebut dengan salat awwabin ya. Kalau kita nyebutnya salat awwabin dalam riwayat apa? Ma wadaba salatul duha illa awwab wa huwa salatul awwabin, dalam riwayat. Tidak ada yang bisa melazimi salat duha kecuali orang yang rindu tobat. Maka salat duha adalah salatul awwabina, salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah. Dalam riwayat juga dalam Sahih Muslim, salatul awwabin, salatnya orang yang kembali kepada Allah adalah hina tarmadu al-fisalu, waktu anak kecil onta sudah mulai pemandas punggungnya. Jadi onta itu kalau diarabkan dijemur. Kalau sudah mulai panas itu berarti waktu duha, yaitu matahari sudah meninggi, itu salat duha. Jadi salat awwabin adalah salat duha. Ada yang mengatakan salat awwabin adalah antara maghrib dengan isya. Itu secara lughat sudah ketemu. Tapi secara syar'i ya ini salat awwabin. Secara bahasa awwab adalah orang kembali. Jadi salat antara maghrib dengan isya 6 rakaat adalah di mana awwabin, ya maksudnya salatnya orang yang rindu kembali kepada Allah. Tapi awwabin disebut oleh Nabi ini. Salatul awwabin ya ini salat duha. Kemudian ada lagi yang perlu ditambahkan tentang salat. Kita sudah bahas salat isyraq tadi ya. Ada tentang salat isyraq, adalah pendapat kita yang dikukuhkan salat isyraq adalah salat duha. Sesuai dengan hadisnya man shalal ghadata bi jama'atin, barang siapa salat subuh dengan berjamaah, salat ghadat bi jama'atin, faqa'ada fi musallahu, kemudian duduk di musallanya, yadhkurullah, berzikir kepada Allah, hatta tatul asyamsu, sampai matahari terbit, thumma yusalli raka'ataini, kemudian salat 2 rakaat. Nah, kana lahu ajrul hajjati wal umrati tamatani, maka dia mendapatkan pahalanya haji dan umrah sempurna. Ini adalah salat duha. Kebanyakan mengatakan salat duha. Cuman seperti Imam Ghazali dalam Ihya-nya dan beberapa ulama Syafi'iyah mengatakan itu adalah salat isyraq. Waktu matahari terbit itu disunatkan salat isyraq. Nah, ada 3 begini. Pertama adalah mengatakan yang dikukuhkan salat duha adalah salat isyraq. 1. Pendapat yang kedua adalah salat isyraq adalah bidah. Salat isyraq adalah bukan salat duha. Cuman pendapat yang mengatakan salat isyraq bukan salat duha ini terbagi 2. Yang mengatakan salat duha, salat isyraq bukan salat duha terbagi 2. Terbagi 2 dalam sisi waktunya. Yang pertama yang kuat, salat isyraq bukan salat duha, tapi waktunya adalah sama dengan waktu duha. Bukan waktu terbit matahari, ditunggu sesaat baru namanya salat isyraq. Pendapat yang kedua yang mengatakan isyraq bukan duha adalah waktu terbit matahari, waktu telah melakukan salat 2 rakaat salat isyraq. Jadi ada 3 pendapat di sini. Yang dikukuhkan yang kuat adalah salat isyraq, salat duha. Tapi kalau ada yang mengatakan salat isyraq bukan salat duha, silakan, lebih banyak salatnya, lebih bagus setelah salat isyraq baru salat duha. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab.